Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sebelumnya kita telah membahas tentang Nabiullah Isa alaihissalam dengan segala tantangannya dalam berdakwah. Begitu juga sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka terhadap orang-orang yang memusuhi para nabinya ataupun orang-orang yang tidak menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah ungkapkan dengan wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim terhadap atau daripada orang yang berbohong atas nama Allah, iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ila al-islam, padahal dia diajak kembali kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jamaah rahimakumullah, di sini wa man adlam, usulubnya usulub bertanya, ya. Dan alangkah banyaknya kata-kata wa man adlam, ya. Di Al-An'am juga ada wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya. Ya. Di surat Hud juga ada wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Ya. Jadi walaupun usulubnya bertanya, tapi maksudnya adalah penetapan bahwa orang-orang yang berbohong atas nama Allah adalah orang-orang yang adlam, orang yang paling durhaka, paling besar dosanya. Jadi istilahnya apa sih, waktu tafdil, ya, adlam, seperti akbar, ya. Atau sebelumnya seperti Ahmad, ya, paling terpuji, Ahmad, ya. Jadi ini merupakan takrir atau penetapan bahwa manusia yang paling durhaka kepada Allah, orang yang mengada-ngada atas nama Allah, ya, padahal dirinya diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang zalim.
Jadi lebih rincinya, iftara 'ala Allahil kadhib, ini ibu-ibu bisa baca di surat Al-An'am 93. Ya. Jadi orang-orang yang iftara 'ala Allahil kadhib, ya, itu variasinya dijelaskan oleh Allah ada 3 variasi. Jadi pertama adalah iftara 'ala Allahi al-kadhib. Ya. Atau kalau di Al-An'am diistilahkan dengan iftara 'ala Allahi kadhiban. Ya. Ya, apakah orang yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada tuh penjelasan wanita menutup aurat misalnya. Ini iftara 'ala Allahil kadhib. Ya. Padahal sudah jelas di An-Nur 32, ya, waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Ya. Ya, tapi masih ada aja orang yang mengatakan seperti itu, iftara 'ala Allahil kadhib. Ya. Ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Jadi menafikan apa yang ada dalam Al-Quran tapi dikatakan tidak ada, termasuk iftara 'ala Allahil kadhib. Ya. Ya. Menyalahgunakan maksud Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang ini yang banyak terjadi di lapangan, ya. Jadi Allah katakan wanita boleh memperlihatkan, ya, sebagian auratnya, ya. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Nah, ini boleh secara mutlak. Ya, yang sedangkan kepada yang lainnya boleh ditampakkan. Ya, sebagian ulama mengatakan sebatas anggota wudhu, ya, wajah ataupun tangan yang biasa dibasuh. Ya. Ya. Yaitu kepada ayahnya, au abaihinna, pada mertuanya, au abai bu'ulatihinna, au abnaihinna, dan seterusnya. Ya. Sampai di akhir ayat Allah katakan awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ya. Tidak apa-apa menampakkan sebagian auratnya bagi wanita itu kepada laki-laki yang tidak bersyahwat. Ghairi ulil irbah. Ya. Tidak bersyahwat itu bisa ini masuk dengan idiot, misalnya pembawaan, ya. Atau memang ya agak nggak waras gitu, ya. Ya. Tapi di lapangan awit tabi'in ghairi ulil irbah ini diartikan LGBT, ya. Jadi laki-laki yang sudah nggak berminat dengan perempuan, ya. Ya. Karena apa? Karena memang
terlalu banyak maksiat sehingga Allah cabut kenikmatan dengan lawan jenisnya dan kemudian hanya senang kepada sesama jenisnya. Nah, ini dipahamkan ke situ. Nah, ini termasuk iftara 'alallahi kadziban. Ya. Dan berbagai macam bentuk iftara 'alallahi kadzib. Ya. Apakah yang sifatnya yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan yang halal, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran. Fala taqulu lima tasifu alsinatikum hadza halalun wa hadza haram. Ya. Taftaru 'ala Allahi al-kadzib. Ya. Jadi ini yang paling diungkapkan oleh Al-Quran, ya. Orang-orang yang iftara 'ala Allahil kadzib, ya. Termasuk al-zalam adalah au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Ya. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak mendapat wahyu. Ya. Jadi di sepanjang zaman orang-orang seperti ini ada aja, ya. Agar ucapannya diterima, agar dikeramatkan, ya. Ya. Sebetulnya dia mengatakan bertemu dengan Jibril. Sejak zaman Rasulullah ada Musailamah al-Kadzab dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir kita dengar di mana itu di Jombang ada Pak Sodik apa yang ngaku sebagai nabi, ya. Di zaman penjajahan dunia Islam ada Ahmadiyah dengan nama Mirza Ghulam adalah orang yang juga ngakunya, ya. Uhiya ilayya, aku mendapat wahyu padahal Allah nggak pernah, padahal Allah mustahil memberikan wahyu pada siapapun setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk yang al-zalam di surat Al-An'am ini sa'unzilu mithla ma anzalallah. Ya. Orang yang ngakunya bisa memberikan satu atau menghadirkan suatu tandingan terhadap Al-Quran. Ya. Bahwa apa yang dia pahami, apa sebetulnya pengetahuan dia adalah setara dengan Al-Quran, ya. Dengan menganggap Al-Quran tidak up to date lagi, itu juga termasuk al-zalam. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, awalnya karena yud'a ilal Islam, ya. Karena ada proses pendakwahan terhadap dirinya kepada apakah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Ya. Namun terjadi sebuah reaksi al-zalam, ya. Reaksi jahat. Ya. Padahal manusia itu cukup dirinya, saya tidak mau, saya tidak tertarik, itu udah salah. Ya. Tapi kadang-kadang yang terjadi justru ketika diajak, ya, itu istilah surat Al-Baqarahnya akhadhatul izzatu bil ithmi, ya.
ketika diajak justru bereaksi ya kesombongan. Ya. Saya juga bisa seperti itu. Ya. Ya. Saya juga bisa membuat tandingan seperti itu. Ya. Inilah yang disebut dengan wahwa yud'a ilal Islam. Ya. Jadi memang inilah kondisi fitnah bagi manusia. Ya. Jadi ketika dia tidak tahu, mungkin kondisinya netral-netral aja. Ya. Benci sama Islam tidak, ya. Tertarik juga tidak. Tapi setelah ada, ya, ya disitulah manusia terlihat hakikat dirinya. Ya. Apakah menerima ataukah menentang yang berdampak kepada al-zalam. Ya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Jadi Al-Quran mengingatkan seperti ini karena sebuah fenomena yang terjadi pada seluruh para anbiya. Ya. Ya. Apakah Nabi Allah Musa alaihissalam atau Isa alaihissalam juga ketika mengajak umat manusia kepada Islam, dia menghadapi manusia-manusia yang azlam, ya, dalam bentuk iftara alallahil kadhib, ya, wabil khusus yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang lebih iftara alallahil kadhib yang dialami oleh orang-orang Nasara ketika mereka menuduh bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Atau kemudian dengan istilah Trinitas. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Dan orang-orang seperti ini, jamaah rahimakumullah, ya, izin sebentar. Jadi orang-orang yang azlam tadi, ya, juga terus bergerak untuk mematikan cahaya Islam. Ya. Alias tidak ingin Islam ini diterima oleh umat manusia. Maka digambarkan dengan yuriduna liyutfi'u nurallahi. Mereka akan terus-menerus ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, ya. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir tidak suka terhadap Islam ini. Ya. Ya,
ayat ini sudah sangat jelas kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Segala upaya umat manusia yang kufur kepada Allah atau istilahnya di sini zalimin dan kafirin mengupayakan agar Islam ini mati, ya. Tidak berkembang, tidak dijalani oleh umat manusia. Ya. Terus kalau sudah begitu mau apa kita yang beriman? Ya. Maka kita yang beriman harus bisa menjadi bagian daripada wallahu mutimmu nurihi. Ya. Allah pasti menyempurnakan cahayanya. Ya. Apa ini maksud dengan Allah pasti menyempurnakan cahayanya, alias Allah menggagalkan. Ya. Nah, ketika Allah sudah menjanjikan akan saya gagalkan, ya, tentu Allah tidak ingin ngerjain sendiri, walaupun itu Allah Maha Kuasa untuk ngerjain sendiri. Allah ingin mengajak hamba-hambanya. Siapa ini yang mau ikutan menjadi pasukan mutimmu nurihi. Ya. Maka ketika orang-orang beriman itu ikut terlibat menjadi bagian proses mutimmu nurihi, disitulah Allah akan muliakan manusia. Ya. Yang puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya atau yang motivasinya di ayat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Walaupun tentu wallahu mutimmu nurihi itu darajat, memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Dari yang terkecil, kemudian tingkatan berikutnya sampai yang tertinggi adalah orang yang menginfakkan harta dan nyawanya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, insya Allah kita semua termasuk bagian daripada wallahu mutimmu nurihi. Ya. Sehingga penting dipertahankan alias istiqomah dan ditingkatkan, ya, peran-peran kita bergabung menjadi bagian daripada wallahu mutimmu nurihi. Ya. Yang sebenarnya tanpa kita pun Allah Maha Kuasa ngerjain sendiri. Apa sih susahnya bagi Allah untuk wallahu mutimmu nurihi. Ya. Coba kita rasakan atau kita sadari bahwa kita bagian daripada wallahu mutimmu nurihi. Ya. Jadi salah satu target yuriduna liyutfi'u nurallah adalah agar manusia di atas bumi ini jangan beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah kita menjawab tidak. Kami mau beriman kepada Allah. Selanjutnya kata orang kafir, okelah kalian beriman kepada Allah, ya. Ya. Tapi jangan sholat, ya. Enggak, kami akan sholat. Kami tidak mau dengan istilah Islam KTP. Ya.
ya udahlah sholat aja ya, jangan ngapa-ngapain. Enggak, kami akan meyakini Islam sebagai sebuah manhajul hayah al-kamilah. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya udah kalian jangan sosok memperjuangkan Islam. Tidak, kami ingin memperjuangkan Islam. Ya. Nah itu semua insya Allah ya, menjadikan manusia menjadi bagian daripada wallahu mutimmu nuri. Ya. Sehingga boleh dipastikan walau karihal kafirun. Kalau orang-orang kafir melihat ibu-ibu ngaji tiap hari Rabu seperti ini, pasti nggak suka. Ya. Ya. Melihat ibu-ibu terus berusaha melaksanakan Islam dengan baik, pasti nggak suka. Ya. Akan lebih suka melihat umat Islam ini jauh daripada nilai-nilai Islamnya. Ya. Melihat kaum muslimin hura-hura, melihat kaum muslimin tidak melaksanakan ajaran Allah, itulah yang menjadikan mereka, ya kalau di sini karihal kafirun, tapi kalau melihat kaum muslimin jauh dari Islam, ahabbal kafirun. Justru orang-orang kafir itu sangat suka. Ya. Inilah yang bisa kita pahami dari ayat ke-9. Ayat ke-8 maksudnya. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan, ya, andai kata ayat ini tidak pakai bi'afwahihim, itu juga sudah jumlah mufidah. Ya. Misalnya ayatnya berbunyi begini, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Ya. Mereka menginginkan mematikan cahaya Allah dan Allah pasti menyempurnakan cahaya. Nggak perlu bi'afwahihim. Ya. Kok perlu amat sih bi'afwahihim? Ya. Sampai Allah menyebutkan ayat ini dan menjadi ya bacaan yang harus kita baca, ya, yang berpahala bi'afwahihim. Ya. Apa penjelasan para ulama ya, bahwa di ayat ini bahwa di ayat ini memang Allah ingin memberikan jaminan-jaminan kegagalan. Ya. Jadi kalau wallahu mutimmu nurihi tadi merupakan cara Allah menggagalkan, ya, menggagalkan apa? Menggagalkan upaya mereka mematikan cahaya Allah. Ya. Maka bi'afwahihim juga harus kita pahami sama. Ya. Bahwa kata bi'afwahihim itu juga menunjukkan gagalnya upaya-upaya mereka di dalam mematikan cahaya Allah. Ya. Nah masalahnya bagaimana memahami bi'afwahihim itu sebagai suatu kegagalan. Ya iya, ya. Jangankan cahaya Allah, ya, yang jauh lebih luas, Allah nurus samawati wal ard. Ya. Cahaya matahari saja bisa enggak manusia itu memadamkannya dengan mulutnya ditiup gitu. Ya.
Ya, kalau cahaya lilin itu bisa pakai biafwahim. Cahaya lilin tuh kayak orang yang lagi ulang tahun itu kan, ditiup cahaya lilinnya mati. Tapi kalau matahari ditiup dengan mulut manusia sedunia, bisa nggak tuh? Ya, ya, ya. Tentu nggak bisa. Apalagi dengan cahaya Allah. Ya, tentu lebih tidak bisa lagi. Ya. Nah, itu kalau dipahami dari sisi bahwa biafwahim ini juga merupakan tambahan jaminan kegagalan, ya, kegagalan upaya mereka untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagi kita orang-orang beriman harus merasa lebih optimis lagi. Silakan Islam ini diapain aja lah. Ya, pasti yang terjadi biafwahi. Ya, kamu nggak bakalan bisa meniup. Ya, 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 tentu gunanya mulut biasanya untuk meniup. Ya. Ataukah kita bisa memahami biafwahim itu dengan mulut mereka, dengan katakan omongan-omongan mereka. Yang diistilahkan dengan apa? Propaganda mereka. Maka ketika dipahami biafahim ini misalnya dengan omongan, propaganda, ya, ataukah dengan apa istilahnya, ya, promosi, atau dengan penjelasan dan seterusnya, ya. Maka ini juga harus bisa menjadi sebuah motivasi bagi kaum muslimin. Ya. Dalam arti apa? Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam aja rela ngomong terus biafwahihim. Ya. Maka tidakkah kaum muslimin yang ingin menjadi bagian daripada Allah mutimmu nurihi, ya, selalu menjadi orang yang berbicara terus untuk menyebarkan Islam ini, memahamkan Islam ini kepada masyarakat. Ya. Itulah yang dimaksud dengan biafwahihim. Ya. Ya, insya Allah semua gerakan Islam tidak terlepas dari gerakan biafwahihim untuk menyadarkan umat ini. Ya. Tentu untuk mengambil sebuah ibrah boleh saja ya. Kalau kita sering mendengar, membuka ya radio-radio ya dakwah Islam dari satu gerakan tertentu di mana radionya ini sepanjang hari ya, atau bahkan mungkin 24 jam ya radionya ya yang ngomong terus ya tentang masalah ini dan seterusnya. Ya, terlepas ada yang mau dengar atau enggak, terlepas ada yang suka, ada yang benci, pokoknya ngomong terus. Ya, itulah salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang istilahnya tidak mau kalah dengan orang-orang kafir yang senantiasa menggunakan biafwahihim
untuk liyutfi'u nurallahi, ya, ya, untuk yuriduna liyutfi'u nurallah, apalagi orang-orang beriman, ya. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan satu satu kemuliaan yang luar biasa kepada orang beriman yang banyak ngomong, ya, banyak ngomong, mengajarkan Islam, ya. Ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ya. Tentu yang maksud wa'allama harus ngomong kan, nggak mungkin wa'allama cuma pakai tangan aja isyarat-isyarat. Sebut wa'allama itu berarti ngomong, ya. Naddarallahu mura'an sami'a maqalati faballaghaha. Allah akan memuliakan manusia yang setelah mempelajari sebuah hadis dia ajarkan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun kamu baru tahu, walaupun ilmu sedikit lah istilah kita, pokoknya ngomong, ya. Ya. Jangan sampai orang di sekeliling kita nggak ngerti kepada Islam, hanya kita nggak pernah ngomong. Ya. Apalagi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ada orang yang mendapat hidayah karena omonganmu, itu lebih baik daripada onta merah. Oleh karena itu dalam Islam ada istilah dakwah, ya. Ini dakwah itu ngajak, namanya ngajak pakai mulut, ya. Sehingga insya Allah ketika ada sekelompok manusia menempatkan dirinya ke dalam neraka biafwahihim, maka kita ingin menempatkan diri kita ke surga juga dengan biafwahina insya Allah, ya. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari ayat ini, bahwa ayat ini punya kemiripan dengan ayat yang ada di surat At-Taubah, ya. Entah ayatnya berapa itu di At-Taubah yang bunyinya yuriduna ayyutfi'u, pakai an. Kalau di sini li, ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Di ayat 32, ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Akhirnya beda, wa ya'ballahu, dan Allah akan menolak, ya. Kerjaan orang kafir itu, ya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi maksudnya sama persis, ya. Tapi kita lihat perbedaan-perbedaan, ya. Kalau di as-saf liyutfi'u, kalau di sini ayyutfi'u, ya. Kalau di sana wallahu mutimmu nurihi, kalau di sini, kalau di At-Taubah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, ya. Maka di balik perbedaan ini juga mengandung makna yang kuat dan lebih kuat. Ya. Mana yang kuat? Yang kuat di At-Taubah. Ya. Mana yang lebih kuat? Lebih kuatnya di As-Saff. Ya. Jadi ayyutfi'u itu kuat. Liyutfi'u itu lebih kuat.
wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu kuat. Wallahu mutimmu nurihi, itu lebih kuat. Kenapa yang Taubah kuat, yang di As-Saff lebih kuat? Ya. Nah, ini karena terkait dengan ya, siyaqul ayat. Ya. Terkait dengan runutan ayat-ayatnya. Ya. Di At-Taubah, ya, runutan ayatnya ya, awalnya cuma menjelaskan tentang penyimpangan orang-orang Nasara. Ya. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, qalatil nasara al-masih ibnullah, ya. Dan seterusnya. Ya. Ya, sedangkan di surat As-Saff ya, ya awalnya dimulai dengan berjihadlah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Tantangannya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Tantangan Nabi Isa, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Ya. Maka karena kondisi ayat-ayat sebelumnya di As-Saff lebih menunjukkan satu pertarungan yang dahsyat antara para anbiya dengan manusia, maka ungkapannya memiliki makna yang lebih kuat. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahi. Ya. Alam di sini dalam bahasa Arab disebut dengan lam ta'lil. Ya. Dan semua lam ta'lil itu memang menunjukkan satu penekanan bahwa itulah yang akan dilakukan. Ya. Misalnya Allah katakan di waktu kita belajar Al-Ahzab, ya, niscaya orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan kami beri balasan. Maka ayatnya liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Ya. Niscaya Allah akan mengetahui itu orang-orang beriman. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Niscaya orang beriman itu akan kami seleksi. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ya. Beginilah Ibu-ibu yang harus kita pahami dari surat As-Saff ini, ya, yang insya Allah dengan pemahaman ini ayat ini terasa lebih menarik, lebih hidup, lebih terfahami kenyataannya dalam kehidupan kita insya Allah. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Maaf belum bisa melayani pertanyaan karena harus mengirim suara ini. Ya. Mohon izin saya tutup langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wal najata min nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.